Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Mukarram Pangeresta Ustad Fakih. Anu kusim kuring dipahormat rekan-rekan unsur DKM Al-Kamil, adik-adik sekalian, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berbagai kenikmatan dan barokah Allah, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui kegiatan kajian Islam atau seminar keagamaan, agama Islam bagi para remaja di Masjid Al-Kamil. Tentu selaku Ketua DKM, kami menyambut gembira atas dilaksanakannya kegiatan ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Ustadz Fakih untuk menjadi pemateri dalam kegiatan ini, yang tentu kewajiban kita adalah mengikuti prosesi penyampaian kajian itu sendiri, kemudian mengikuti dalam praktek pengamalannya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, melakukan bahasa kita, bahasa Sunda pengajian, atau bahasa Indonesianya kajian, terhadap ajaran agama kita sendiri, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena peribahasa mengatakan, atau ada ungkapan yang mengatakan, tidak kenal, tidak sayang. Jadi, walaupun kita lahir ditakdirkan oleh Allah, alhamdulillah, sebagai seorang muslim, andaikan kita tidak mempelajari dengan benar terhadap ajaran Islam, khawatir kehidupan kita, pemikiran kita, perilaku kita menjadi terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh luar yang tidak karuan. Inilah pentingnya kita melakukan kajian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, berguna bagi masyarakat. Saya merenungi tentang makna hadis ini, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, dalam renungan saya muncul paling tidak perlu adanya dua hal. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang produktif. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang peduli. Untuk menjadi orang yang produktif, maka kita harus menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, kemudian disempurnakan dengan adab versi Islam
bagi kita dalam perilaku sehari-hari. Sebab ilmu itu penting, tapi lebih sempurna ilmu itu kalau dilengkapi dengan adab yang baik, sopan santun, tata krama. Karena tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak disertai dengan adab, tata krama, sopan santun, tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka akhirnya masyarakat pun tidak simpati, bahkan antipati. Kalau masyarakat tidak simpati kepada kita, bagaimana kita bisa menanamkan pengaruh, apalagi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, peduli. Kita atau dengan ilmu itu kita sudah punya bahan, punya potensi untuk menjadi orang yang produktif. Bahasa sederhananya, orang produktif itu adalah orang yang banyak kabisa. Contohnya, punten, pada payunen, Pak Ustadz Fakih. Beliau Ustadz yang sangat muda. Karena punya ilmu, karena punya keahlian, di samping perilakunya santun, maka beliau dengan ilmunya, khususnya dalam ilmu Al-Quran, beliau betul-betul menjadi orang yang dibutuhkan. Tidak hanya di lingkungan tempat tinggal, tetapi siapa yang kenal dengan Ustadz Fakih, maka ketika dibutuhkan, pasti akan mengundang dia. Itu kalau kita menjadi orang yang produktif. Adik-adik mungkin ada yang SLTA, mungkin ada yang kuliah atau mahasiswa. Maka niatkan kita mencari ilmu itu, kesananya kita punya keahlian tertentu. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang produktif, menghasilkan, dan bisa membawa orang lain bersama-sama kita. Yang kedua tadi, untuk menjadi orang yang bermanfaat, kita harus punya kepedulian. Percuma kita punya pengetahuan, percuma kita punya ilmu, percuma kita punya pangabisa, kalau tidak ada kepedulian. Seperti apa yang kurang peduli itu? Bisa itu, bisa ini, tapi baru mau mengamalkan ilmunya itu kalau dibayar. Kalau tidak dibayar mah tidak bisa. Alasannya itu sekolah itu mahal. Gitu. Padahal kaitan dengan rizki, kaitan dengan penghasilan, sebenarnya Allah telah berjanji. Di antaranya Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Andaikan kita menjadi orang yang benar-benar takwa, maka ketika kita dihadapkan kesulitan, ketika kita dihadapkan kepada keresahan, maka Allah akan membukakan jalan keluar bagi kita. Apakah dengan takwa itu hanya itu? Tidak, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan syarat takwa, maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Inilah pentingnya kita punya ilmu, pentingnya kita peduli terhadap sesama, dan kita beramal, kita
berkontribusi itu betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Terakhir saya membaca salah satu referensi. Konon ada seseorang ahli ibadah. Ahli ibadah, tiba-tiba dia, katakanlah ahli ibadah itu si fulan. Tiba-tiba dia kedatangan malaikat. Kata malaikat dikasih tahu, Anda itu fulan ahli ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, baik terhadap sesama. Tapi saya melihat Anda tercatat di Lauh Mahfuz itu sebagai ahli neraka. Terus fulan itu menjawab, andaikan betul saya setelah melaksanakan ibadah sesuai dengan aktivitas saya, tapi saya tercatat sebagai ahli neraka, maka sampaikan kepada Allah, padahal Allah sangat tahu, amat tahu, tapi dialognya seperti itu. Sampaikan kepada Allah bahwa aku beribadah itu bukan karena ingin surga. Aku beribadah itu bukan karena takut masuk ke neraka. Tapi aku beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Urusan saya masuk neraka atau ke surga itu adalah kewenangan Allah. Tapi saya beribadah karena mengharapkan keridhaan Allah. Setelah dialog itu malaikat terbang lagi, melihat lagi di Lauh Mahfuz. Ternyata setelah ada kata-kata itu, tulisan dia menjadi ahli neraka itu menjadi hilang. Kemudian lapor kepada Allah, ya Allah, apa yang menyebabkan tulisan di neraka itu menjadi hilang? Jawaban Allah, karena dia melakukan ibadah itu semata-mata mengharapkan keridhoanku. Malaikat itu turun lagi, menemui si fulan, kemudian disampaikan, daftar Anda di neraka sudah dihapus. Kemudian si fulan itu bertanya, apa yang menyebabkan saya saat itu tertulis menjadi ahli neraka? Malaikat menjawab bahwa engkau ketika usia 15 tahun pernah didatangi oleh ibu kamu, tapi keadaan kamu sedang tertidur. Maka ibumu kembali lagi. Itulah yang menjadi dosa Anda. Kenapa itu menjadi dosa? Karena ibumu tadinya mendatangi engkau di kamar, ibunya ada keperluan, akan minta bantuan, tapi engkau dalam keadaan tidur. Dan Allah tahu bahwa engkau sebenarnya tidak tidur. Tidur-tiduran semata tidak mau diperintah oleh ibunya. Itulah yang menjadi dosa kamu, sehingga walaupun ahli ibadah, tapi tercatat menjadi ahli neraka. Tapi setelah engkau menyatakan bahwa ibadahnya itu ikhlas karena Allah, maka dihapus dari ahli neraka menjadi ahli surga. Itulah ilustrasi gambaran bagaimana kita harus beramal dengan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kita semua, dan kita mengingat masa-masa lalu atau masa sekarang ketika kita masih komplit punya orang tua masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua. Apabila orang tua kita sudah tiada, maka doakanlah mereka, karena mereka sudah mendidik kita. Mudah-mudahan adik-adik semuanya melalui kajian ini bisa terbuka wawasan, menambah keyakinan, dan termotivasi untuk beramal baik, lebih baik, dan berkualitas lagi, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Maka dengan
mengharapkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kajian Islam atau seminar tentang ajaran Islam yang dilaksanakan di Masjid Al-Kamil ini dengan resmi dinyatakan dimulai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi atas segala usaha dan kegiatan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.